balik lagi di Mar Share bersama Abi dan Mariza. Oke, di video kali ini aku mau membahas lagi video soal dan pembahasan ya. Yang kali ini adalah tentang stase hamil. Tanpa berlama-lama, yuk kita ke videonya. Oke, soal pertama ya di sini pertanyaannya adalah apakah rencana asuhan yang paling tepat pada kasus tersebut? Nah, kita cari dulu nih kata kuncinya apa. Kata kuncinya yaitu G1P0A0 hamil 30 minggu datang ke TPMB dengan keluhan tungkai bengkak. Tungkai bengkak ya sejak 2 hari yang lalu. Jadi rencana asuhannya apa ya? Di sini merupakan soal tentang ketidaknyamanan pada ibu hamil ya di trimester 3. Kalau kita pilih gunakan kasur yang lunak itu kurang tepat ya untuk ini. Kemudian tinggikan tungkai saat tidur. Oke, ini jawaban yang tepat. Kemudian posisikan tubuh semi-fowler juga kurang tepat ya. Rendam kaki dengan air hangat juga kurang tepat. Jalan-jalan waktu pagi hari selama 1 jam juga kurang tepat jika dibandingkan dengan kata kunci ya. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah yang B. Tinggikan tungkai saat tidur. Mengapa meninggikan tungkai saat tidur ya? Jadi ibu hamil dengan keluhan tungkai bengkak ya akan mereda dengan posisi kaki itu yang lebih tinggi supaya aliran darah balik di pembuluh darah balik vena menjadi lancar. Nah, kondisi tungkai bengkak disebabkan oleh klep pembuluh darah balik pada ibu hamil, tonusnya melemah karena pengaruh hormon progesteron ya. Jadi kan tungkai saat tidur bagaimana caranya ya? Bisa dengan diganjal dengan bantal di betisnya. Soal selanjutnya, di sini pertanyaannya adalah berapakah umur kehamilan? Oke, yang ditanya umur kehamilan, kita langsung ke kata kuncinya saja. Kata kuncinya, TFU terletak pertengahan PX pusat ya. Jadi umur kehamilan yang tepat itu berapa ya? Ini gampang sekali ya teman-teman. Jawabannya adalah yang D. Kalau yang A ya sesuai dengan yang ada di layar, 20 minggu itu terletak 3 jari di bawah pusat ya. Kemudian 24 minggu ya TFU-nya itu berada di tepat pinggir atas pusat. 28 minggu terletak kira-kira 3 jari di atas pusat ya atau sepertiga jarak antara pusat dan PX. Kemudian yang 32 minggu sesuai dengan soal ya. Kemudian yang 36 minggu itu adalah 3 jari di bawah PX. Kalau teman-teman ingin belajar mengenai umur kehamilan ya berdasarkan dengan TFU, itu sebenarnya caranya mudah sekali. Kalau dulu saya waktu kuliah itu menghafalnya adalah dari umur 24 minggu. Di umur kehamilan 24 minggu itu pasti di pusat atau pusat atas sedikit. Umur kehamilan dalam TFU itu kan kita loncatnya kan per 4 minggu. Nah, nanti jadi teman-teman bisa menghafalnya dikurang ke bawah dan ditambah ke atas. Misalnya, kita tahu di sini ya di gambar ini saya ambil dari salah satu referensi ya. Di sini 20 minggu itu di di pusatnya ya. 20 minggu itu di 3 jari di bawah pusat, 24 itu pinggir atas pusat. Nah, itu 6 bulan ya. Nah, kita tambahkan misal 28, oh berarti 28 itu terletak di 3 jari di atas pusat. 28 ditambah 4, oh berarti pertengahan antara PX dan pusat. Kemudian kita ke bawah misalnya ya kita ke umur kehamilan 20 minggu. Oh, 20 minggu itu berarti 3 jari di bawah pusat. Kemudian dikurangi lagi. Oh, 16 minggu. 16 minggu itu pertengahan antara simfisis dan pusat dan seterusnya seperti itu ya. Tips menghafal dari saya. Oke, kita ke soal selanjutnya. Pertanyaannya adalah apakah konseling yang paling tepat pada kasus tersebut ya? Di sini kata kuncinya apa? Ya kata kuncinya adalah hamil 32 minggu, berarti sudah ke TM ketiga ya. Kemudian hasil anamnesisnya sering BAK sejak 3 hari yang lalu. Jadi yang paling tepat apa ya? Yang paling tepat coba kita lihat opsi jawabannya.
Menahan buang air kecil ini kurang tepat ya karena bisa menyebabkan infeksi. Menggunakan pad dewasa juga kurang tepat sama. Meminum obat antidiuresis. Kita lihat di sini tekanan darahnya adalah 110/70 ya. Jadi tekanan darahnya normal. Jadi tidak tepat untuk diberikan antidiuresis. Mengurangi konsumsi cairan juga tidak tepat karena nanti takutnya adalah dehidrasi ya. Berarti jawabannya adalah yang E, memperbanyak minum di siang hari. Oke, pembahasannya adalah sering kencing itu kan biasanya dialami oleh ibu hamil di trimester awal dan trimester akhir ya. Nah, di usia kehamilan 32 minggu ini di kasus ya, berarti kan terjadi penurunan kepala janin ke pintu atas panggul ya. Itu adalah hal yang normal. Nah, konselingnya yang paling tepat adalah tetap memberikan cairan ya yang cukup di siang hari agar kebutuhan cairannya tetap terpenuhi. Kalau bisa di malam hari dikurangi ya karena nanti bisa menyebabkan timbulnya rangsangan untuk berkemih ya nanti mengganggu ibunya tidur, mengganggu efektivitasnya ibu dalam istirahat tidur. Soal selanjutnya ya. Pertanyaannya adalah diagnosis apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut. Nah, ini untuk soal profesi ini mudah sekali ya. Untuk pertanyaannya hanya diagnosis. Kita lihat kata kuncinya ya. Kata kuncinya adalah 36 minggu. Kemudian keluhan keluar darah segar dari jalan lahir sewaktu bangun tidur. Nah, langsung ketemu ini pasti ya. Oke, kita ke kata kunci selanjutnya dulu. Inspeksi vulva tampak perdarahan dengan warna merah segar. Oke, langsung ketemu ya. Jawabannya adalah yang C, plasenta previa. Kadang teman-teman itu bingung ya, plasenta previa dan solusio plasenta itu bedanya apa ya? Kalau dari keluhan itu pasti sudah bisa membedakan. Kalau di sini keluhannya adalah keluar darah merah segar dari jalan lahir. Kalau yang solusio itu kadang darahnya tidak keluar, hanya ibunya merasa kesakitan saja. Oke, kita ke definisi yang lain ya. A, B, D, dan E ya. Yang ruptur uterik itu gejalanya adalah nyeri hebat, kontraksi rahim ada, perdarahan ada, dan adanya bundle ring. Jadi bundle ring itu adalah seperti garis ya yang ada di simpisis seperti itu. Kemudian solusio plasenta itu tandanya adalah darahnya berwarna kehitaman ya. Kadang darah yang keluar juga cuma sedikit dan ibu merasakan nyeri. Kemudian yang abruptio plasenta itu adalah terlepasnya plasenta sebelum kelahiran. Ya, terjadi perdarahan, nyeri, kemudian tekanan darahnya juga menurun, kemudian ada nyeri perut dan nyeri punggung. Kemudian yang selanjutnya adalah ruptur sinus marginalis adalah terlepasnya sebagian kecil plasenta dari tempat inflamasinya sebelum bayi dilahirkan. Oke, itu dia beberapa soal ya mengenai stase hamil. Ya, jadi soal-soal ukur mengenai stase hamil. Semoga membantu ya teman-teman dalam belajar tetap semangat menuju kompeten. Sekian video kali ini. Kalau ada yang mau request mengenai soal stase apapun itu silahkan ketik di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe, like. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!